tentang ketahanan. Ketahanan adalah konsep yang mencakup kemampuan individu, masyarakat, dan suatu sistem untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari berbagai tantangan, baik itu dari bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik sosial. Ketahanan ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ketahanan individu, yaitu kemampuan seseorang untuk menghadapi stres dan kesulitan di dalam kehidupan. Yang kedua, ketahanan sosial, yaitu beradaptasi masyarakat dan berkolaborasi dan saling mendukung dalam menghadapi krisis. Yang ketiga, ketahanan ekonomi, yaitu daya tahan ekonomi seperti perancangan, baik itu resesi atau kehilangan pekerjaan. Saya akan membahas tentang bela negara. Bela negara adalah upaya warga negara dalam mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan baik ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Bela negara ini mengandung sikap dan perilaku sebagai berikut: mematuhi peraturan dan hukum yang ada. Yang kedua, pendidikan, mempelajari dan memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila agar kita dapat mencintai tanah air. Yang ketiga, kesadaran sosial, ikut serta dalam gotong royong dan bakti sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang dinamika ketahanan nasional. Dinamika ketahanan nasional adalah konsep yang menggambarkan kondisi dinamis dalam suatu negara untuk mempertahankan eksistensi dan keutuhan bangsa, termasuk daya tahan dan kemampuan mengatasi ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, ketahanan nasional melibatkan segala aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan ketahanan keamanan yang berfungsi secara terpadu. Dinamika ini dipengaruhi oleh perubahan situasi nasional, regional, maupun global, sehingga kebijakan dan strategi ketahanan harus terus diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Tantangan utama yang dihadapi oleh ketahanan nasional dan upaya bela negara yang pertama, ancaman siber, di mana digitalisasi memunculkan ancaman siber yang serius, termasuk serangan terhadap infrastruktur vital seperti sistem energi, telekomunikasi, dan keuangan. Serangan siber dapat melumpuhkan pelayanan publik dan mencuri data penting negara. Hoaks, disinformasi, dan propaganda online dapat merusak stabilitas sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang kedua, radikalisme dan terorisme. Penyebaran ideologi radikal menjadi ancaman nyata yang dapat merusak persatuan bangsa. Radikalisme ini seringkali menyasar generasi muda melalui berbagai platform digital. Terorisme domestik maupun transnasional juga masih menjadi tantangan bagi keamanan nasional. Yang ketiga, ancaman ekonomi dan kemandirian nasional. Ketergantungan pada impor, khususnya untuk bahan baku atau kebutuhan strategis, dapat melemahkan ketahanan ekonomi. Krisis ekonomi global, perubahan harga komoditas, dan ketidakstabilan nilai tukar berpengaruh. Penguasaan aset atau sumber daya alam oleh pihak asing juga menjadi ancaman bagi kemandirian ekonomi bangsa. Upaya untuk menghadapi tantangan ini dengan cara yang pertama, pendidikan dan sosialisasi, menggalakkan pendidikan kewarganegaraan dan bela negaraan di sekolah serta komunitas. Penguatan infrastruktur siber, melakukan pengamanan siber nasional dan meningkatkan kemampuan pertahanan digital yang dengan cara peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial serta memperkuat kebijakan ekonomi inklusif dan keadilan sosial untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Baik, saya akan membacakan materi tentang ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu sendiri memiliki 3 fungsi, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kerja pemerintahan yang bersih tentang strategi pembangunan dan kebijakan pada setiap sektor yang memiliki tujuan untuk
mencapai tujuan bangsa. Tujuan bangsa itu adalah yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Yang kedua itu sebagai pengarah untuk mengembangkan potensi kekuatan negara dari bidang politik, ideologi, pertahanan, keamanan, ekonomi, serta sosial budaya, hingga mencapai kesejahteraan rakyat. Ketiga, daya tangkal. Ketahanan nasional memiliki kedudukan sebagai penangkal ketahanan nasional di Indonesia. Hal itu digunakan untuk mencegah bahaya yang timbul dari berbagai bentuk ancaman, hambatan, gangguan, serta tantangan yang mengancam bangsa Indonesia itu sendiri. Esensi dan urgensi ketahanan dan bela negara. Yang pertama yaitu esensi ketahanan dan bela negara. Esensi ketahanan dan bela negara adalah komitmen yang dibuat untuk melindungi dan mempertahankan eksistensi dan integritas suatu bangsa dan negara. Hal ini melingkupi kepedulian, kesadaran, dan partisipasi aktif setiap warga untuk dapat menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu keseimbangan stabilitas nasional. Hal ini mencakup yaitu yang pertama, kepedulian nasional. Setiap warga negara perlu memiliki kesadaran bahwa ketahanan dan bela negara bukan hanya tugas pemerintah atau militer, tetapi kewajiban semua pihak. Yang kedua yaitu persatuan dan identitas bangsa. Ketahanan dan bela negara yang memperkuat rasa persatuan dan identitas bangsa sehingga masyarakat tidak mudah terpecah belah atau terpengaruhi oleh ancaman baik dari dalam maupun luar. Yang ketiga yaitu ketangguhan menghadapi ancaman. Ketahanan negara menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga negara bisa bertahan dan pulih dari krisis ataupun konflik. Di sini saya bakal menjelaskan mengenai esensi dari ketahanan nasional dan urgensi bela negara. Nah, esensi dari ketahanan nasional sendiri meliputi yang pertama pertahanan negara, yang kedua stabilitas politik, yang ketiga ketahanan ekonomi, yang keempat ketahanan sosial, yang kelima keamanan lingkungan. Selanjutnya yaitu urgensi bela negara. Nah, urgensi bela negara sendiri meliputi yang pertama perlindungan terhadap kedaulatan, yang kedua pembangunan karakter bangsa, yang ketiga keamanan nasional, yang keempat partisipasi masyarakat, yang kelima penanganan ancaman non-militer. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu praktik kewarganegaraan dalam membela negara. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan nasional dalam melalui pendidikan dan sosialisasi. Yang kedua itu menghormati dan menghargai simbol-simbol dan hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu ikut serta dalam kegiatan sosial yaitu seperti gotong royong untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat yaitu menjaga lingkungan hidup dan alam Indonesia, tidak melakukan seperti yaitu deforestasi, merusak alam, dan membuang sampah sembarangan. Yang kelima yaitu aktif dalam organisasi yang seperti yaitu organisasi sosial, keagamaan, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan mengenai praktik kewarganegaraan dalam bela negara penting bagi setiap warga negara karena yang pertama, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap kepentingan nasional. Yang kedua, membangun rasa kecintaan dan kesetiaan terhadap tanah air. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan negara. Yang terakhir, melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama ada meningkatkan pendidikan dan sosialisasi bela negara. Di situ ada pendidikan bela negara di sekolah, memperkuat kurikulum pendidikan dengan menekankan pentingnya nasionalisme dan patriotisme. Dan yang selanjutnya ada program pembinaan bela negara di komunitas. Di situ ada melibatkan masyarakat secara langsung dalam program bela negara, baik melalui pelatihan, seminar, atau kegiatan sukarela. Dan yang kedua ada mendorong kemandirian ekonomi untuk ketahanan nasional. Di situ ada penguatan ekonomi lokal
mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian dalam produksi pangan, energi, dan kebutuhan pokok untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain. Yang kedua, inovasi dan teknologi, meningkatkan investasi pada riset dan perkembangan teknologi nasional untuk menciptakan industri yang kompetitif. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan untuk meningkatkan ketahanan nasional dan bela negara. Yang ketiga, yaitu memperkuat pertahanan dan keamanan nasional. Yang pertama, dengan melakukan peningkatan kapabilitas pertahanan, yaitu dengan cara menaikkan anggaran untuk alutsista modern dan keamanan siber dalam menghadapi ancaman digital. Yang kedua, melakukan latihan bela negara dengan melibatkan masyarakat dalam pelatihan pertahanan dasar, mitigasi bencana, dan keterampilan bertahan hidup melalui komunitas atau organisasi. Yang ketiga, yaitu melakukan sistem intelijen nasional yang kuat, yaitu dengan cara memperkuat kemampuan intelijen untuk mendeteksi ancaman dari dalam dan luar negeri dengan fokus pada ancaman siber dan infiltrasi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang rekomendasi untuk meningkatkan ketahanan nasional dan bela negara yang keempat, yaitu membangun persatuan dan solidaritas sosial. Penguatan nilai-nilai Pancasila, yaitu mendorong pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui program-program yang memperkuat toleransi, saling menghargai, dan kerjasama antar komunitas. Yang kedua, kolaborasi lintas agama dan budaya. Mengadakan kegiatan lintas budaya dan agama untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman Indonesia. Yang ketiga, penyelesaian konflik sosial secara damai, yaitu meningkatkan kemampuan mediasi dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik sosial di daerah yang rawan perpecahan untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengancam ketahanan nasional. Yang kelima, meningkatkan ketahanan mental dan moral generasi muda, yaitu yang pertama, pendidikan karakter, dengan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam semua jenjang pendidikan untuk membentuk generasi yang memiliki integritas, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, program pelatihan kepemimpinan, dengan memberikan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengatasi tantangan, berkontribusi pada masyarakat, dan siap membela negara. Yang ketiga, promosi gaya hidup sehat dan berkelanjutan, yaitu mengajak generasi muda untuk hidup sehat baik fisik maupun mental, agar mereka siap berkontribusi bagi negara dengan semangat yang tinggi. Pendekatan yang terpadu mulai dari tingkat pendidikan hingga aspek ekonomi dan pertahanan dapat menciptakan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi tantangan internal maupun eksternal.